Mengejutkan. RUU HIP, PDIP, dan Jokowi pecah kongsi. Jokowi melawan. PDIP tidak bisa lagi dipercaya dalam urusan Pancasila. Tak ada angin, tak ada hujan. PDIP tiba-tiba menyatakan menolak usulan pemerintah Amerika Serikat memindahkan ibu kota Palestina ke Abu Dis. PDIP tidak setuju dengan usulan tersebut karena justru hadir sebagai bentuk ketidakadilan baru, ujar Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam rilis yang disebar ke media. Sikap partai, lanjut Hasto, konsisten dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno, memperjuangkan kemerdekaan Palestina sesuai spirit Dasasila Bandung. Pernyataan Hasto yang terkesan ujuk-ujuk, sekonyong-konyong itu tentu membuat kita sejenak bingung. Ada apa ini? Bukankah isu pemindahan ibu kota Palestina ke Abu Dis, sebuah desa dekat Yerusalem Timur ini, merupakan isu yang sudah cukup lama? Usulan itu muncul bersamaan dengan keputusan Israel memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dari tracking media, Presiden Jokowi pada tanggal 17 Desember 2017 sudah menyerukan agar negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI menolak dan mengecam keputusan Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jadi, isu itu sudah heboh lebih dari 2 tahun lalu. Yang menjadi isu utama pemindahan ibu kota Israel bukan usulan Abu Dis menjadi ibu kota masa depan Palestina. Abu Dis hanya isu kembangan, mengalihkan tuntutan rakyat Palestina bahwa Yerusalem adalah ibu kota sah Palestina. Ya, semacam gula-gula dari Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Arab Saudi, bagi rakyat Palestina. Dari sisi media, rilis Hasto itu sesungguhnya tidak layak berita karena tidak aktual. Dari teknis media tidak ada newspeak-nya, tidak ada cantolan berita. Bahasa mudahnya, ya masuk kategori berita yang ujuk-ujuk tadi. Kalau mau aktual, harusnya PDIP memilih isu keputusan Donald Trump memberlakukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia etnis Uighur. Undang-undang itu baru disetujui Trump pada tanggal 7 Juni 2020 silam. Itu baru keren, baru gagah. Pasti liputannya lumayan besar dan akan mendapat banyak dukungan. Melalui undang-undang itu, pemerintah Amerika Serikat diberikan kewenangan untuk mendeteksi pejabat Cina yang bertanggung jawab atas penahanan paksa, penyiksaan, dan kekerasan terhadap kaum Uighur dan minoritas lainnya. Kelihatannya, berita yang muncul sekonyong-konyong itu erat kaitannya dengan kontroversi RUU Haluan Indonesia Pancasila atau HIP. RUU usulan PDIP itu sekarang ini ditolak oleh warga se-Indonesia, termasuk Presiden Jokowi. Isu Palestina dipilih, walau tidak aktual tapi relatif lebih aman. Keuntungan lain bisa dikait-kaitkan dengan Bung Karno yang rumusan Pancasilanya coba dimasukkan kembali dalam RUU HIP. Sementara isu Uighur, walau aktual, jelas langsung menyinggung Cina, bohir yang sedang membiayai berbagai infrastruktur di Indonesia. Banyak kepentingan politik di negara tirai bambu itu, juga kepentingan oligarki yang didominasi para Taipan. Tujuan dan target politik yang ingin dicapai sudah bisa diduga. Tidak terlalu sulit membacanya. Pertama, PDIP ingin mengajuk hati rakyat, khususnya umat Islam. PDIP bukan musuh umat Islam, justru mendukung sepenuhnya sikap umat Islam dan para penggiat HAM. Sikap Amerika Serikat harus dikecam, harus dilawan, jadi musuh bersama. Kedua, memulihkan kerusakan politik yang sudah terjadi. Tidak benar bahwa PDIP anti agama. Tidak benar PDIP mendukung kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia atau PKI. Beberapa hari sebelumnya,
Hasto juga membuat rilis. PDIP setuju mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI dan menghapus pasal yang meras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Hanya saja, PDIP masih mencoba menawar. Partainya, kata Hasto, menyetujui penambahan klausal larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme. Presiden Jokowi malah melangkah lebih jauh. Dia bertindak cepat, bertemu sejumlah senior purnawirawan TNI di Istana Bogor. Para purnawirawan TNI Polri, dipimpin mantan Wapres Tri Sutrisno, menolak RUU HIP. Tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang larangan PKI membuat tanduk para senior TNI langsung berdiri. PDIP dinilai sudah nekat menabrak the biggest table. Isu PKI ini benar-benar tidak boleh dilanggar. Kepada para purnawirawan, Jokowi menegaskan, ini 100% adalah inisiatif dari DPR. Jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali. Ujarnya dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Pemerintah juga dengan tegas menutup pintu terhadap komunisme. Pemerintah tidak pernah ragu, tegasnya. Langkah politik dan pernyataan Jokowi ini merupakan pukulan telak dan beruntun bagi PDIP. Kalau melihat gaya politik Jokowi, ada kemungkinan Jokowi juga akan segera bertemu dengan ormas-ormas keagamaan dan elemen penting penentang RUU HIP, meredam gejolak, dan meminjam istilah anggota DPR dari PDIP Arya Bima, buang badan. Banteng moncong putih itu benar-benar ditinggalkan sendirian oleh sekutunya. Yang lebih menyedihkan kini, petugas partai yang ditempatkannya sebagai presiden juga memilih posisi berseberangan. Inilah untuk pertama kalinya Jokowi menyatakan secara terbuka menentang sikap dan pilihan politik PDIP. Sebaliknya, PDIP tampaknya juga sudah mulai gerah dengan Jokowi. Apakah krisis politik akibat RUU HIP ini akan menjadi langkah awal yang nyata pecah kongsi PDIP dan Jokowi? Hal ini mendapat tanggapan pula dari pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, yang memandang ketegangan antara Jokowi dan PDIP bukan yang pertama kali terjadi. Hubungan Jokowi dengan PDIP dari dulu juga kadang panas, kadang adem, kadang baik, kadang berbalik, kadang bersama-sama, kadang berpisah. Ujar Ujang Komarudin saat dihubungi kantor berita politik Ermol. Namun khusus terkait RUU HIP, Direktur Indonesia Political Review ini melihat PDIP sedang babak belur. Karena RUU HIP yang diajukan Partai Moncong Putih ini ditolak banyak pihak dan bahkan Presiden. Sedang bonyok dan sedang meradang. Nah, Jokowi tak ingin ikut babak belur, bonyok, dan meradang. Oleh karena itu, dia langsung meminta menunda pembahasan RUU HIP tersebut, ungkap Ujang. Drama RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP sedang pause. Pembahasannya ditunda, tapi semua komponen besar umat Islam menuntut agar RUU itu dibatalkan. Tuntutan pembatalan ini kelihatannya akan digaungkan terus sampai RUU itu dicabut, agar RUU yang sangat berbahaya itu tidak lagi mengganggu ketentraman publik. Meskipun mereka akhirnya memasukkan TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang larangan komunisme PKI sebagai konsideran RUU dan kemudian menggugurkan pasal 7 tentang pemerasan atau ekstraksi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Tetap saja PDIP tidak bisa dipercaya sampai kapanpun.
Mereka akan berusaha terus mengutak-atik dasar negara ini. Pancasila tidak akan aman di tangan PDIP, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Melalui konsep Trisila yang digagas oleh elit Partai Banteng, ketuhanan yang Maha Esa dilecehkan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bisa ditebak arah ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu secara perlahan akan melenyapkan total dasar ketuhanan dalam kehidupan umat. Umat Islam mencatat ini. Semua sudah terang benderang dilihat dari pemikiran mereka untuk memeras 5 sila menjadi 3 dan seterusnya menjadi 1. Tak diragukan lagi, PDIP sedang membidik sila ketuhanan. Mereka tampaknya ingin sekali menghapus ketuhanan yang Maha Esa. Ada indikasi bahwa PDIP gerah dengan sila pertama itu. Tiba-tiba saja 2 hari lalu mengeluarkan press release yang berisi tentangan terhadap upaya Amerika untuk memindahkan ibu kota Palestina dari Yerusalem ke Abu Dis. Namun, rakyat sekarang sudah pintar. Sudah bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana menurut pendapat Anda?